Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengupload video dan PPT di LMS Bapak Ibu. Nah, yang pertama untuk praktik mengajar, pastikan yang Bapak Ibu tampilkan adalah materi yang terkait dengan sertifikat Bapak Ibu. Nah, seperti saya misalnya hari ini akan menampilkan terkait dengan materi demokrasi Pancasila yang sesuai dengan yang ada di sertifikat saya. Nah, Bapak Ibu juga pastikan contohnya yang ada di layar ini dituliskan apa yang sedang diikuti, kemudian kapan, nama lengkapnya, jabatannya, dan asal instansinya. Jangan lupa judulnya. Nah, itu yang pertama. Ya, menampilkan seluruh fisik ketika memberikan materi dan suaranya harus jelas, pencahayaannya juga harus jelas. Nah, lakukan interaksi dengan peserta dimulai dengan perkenalan diri tadi sudah. Yang kedua adalah Bapak Ibu untuk menarik minat pesertanya, tampilkan satu atau dua slide terkait dengan kegiatan Bapak Ibu yang berhubungan dengan materi itu. Itu tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada peserta bahwa Bapak Ibu berpengalaman di bidang itu, minimal di materi itu, penguasaan atau pengetahuan Bapak Ibu itu cukup dengan menampilkan satu atau dua kegiatan seperti yang saya tampilkan di layar, ya. Yang ketiga, di slide ketiga itu Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Peserta diklat dapat memahaminya apa, kayak seperti di sini peserta diklat dapat memahami pengertian demokrasi Pancasila. Nah, materi ini diambil dari materi dasar BPIP. Nah, selanjutnya setelah ini Bapak Ibu sudah bisa berinteraksi dengan peserta. Nah, ini mulai dari sendiri-sendiri ini saya menampilkan ada 3 pertanyaan. Seberapa sering Anda ikut mencoblos pada saat pemilu? Apa masih ada golput? Misalnya yang saya contohkan sekarang, mengapa masih ada golput? Saya akan tanyakan kepada salah satu peserta ini. Bang Alam. Ini Bang Alam nih. Pastikan bahwa dia berinteraksi dan memberikan senyum terbaik, ya. Bang Alam, kenapa masih ada golput? Kenapa masih ada golput? Iya. Baik, terima kasih Pak Sabta kesempatannya. Pertanyaannya kenapa saat ini masih ada golput? Dikarenakan dulu mungkin semua masyarakat itu belum tersosialisasi terkait dengan pentingnya menghidupkan demokrasi. Makanya ya. Baik, terima kasih. Karena ini waktunya singkat, kita sampaikan terima kasih. Kemudian kita minta peserta lain memberikan aplaus. Berikan aplaus. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah berinteraksi dengan mereka, ini nanti bisa dielaborasi beberapa orang bisa dielaborasi sesuai dengan waktu yang diberikan. Kemudian tampilkan konsep umum terkait dengan apa yang dibahas, ya. Di layarnya Pak, jangan bisa. Nah, ini ditampilkan, kemudian dijelaskan satu-satu. Kemudian yang kedua, kajian teoritisnya disampaikan. Kemudian misalnya ini ciri-ciri demokrasi. Nah, kita bisa cek ke peserta untuk mengetahui apakah ini ada di dalam kehidupan sehari-hari ataupun ini terjadi di Indonesia atau tidak, ya. Nah, kemudian nanti akan ada current isu atau isu-isu terkini yang mungkin ditanyakan oleh peserta di luar dari materi ini. Bapak Ibu kasih kesempatan untuk sesi diskusi dan, ya. Misalnya sekarang saya tanya, setelah melihat ini, tampilan ini, ada demokrasi Pancasila, ada kedaulatan di tangan rakyat, saya ingin menanyakan salah satu peserta yang lain. Ini namanya Pak Dede. Pak Dede, benarkah sekarang kedaulatan ada di tangan rakyat? Ya, benar. Contohnya Pak? Contohnya Apa? Ini makin sulit. Nah, ini kadang-kadang bisa juga seperti ini, ya. siap. Nah, gimana Pak? Contohnya kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat adalah Ya, makasih. Nah, Bapak Ibu, kalau pesertanya ini banyak ya latar belakangnya ya, belum tentu dia tertarik dengan demokrasi. Kita akan berikan pertanyaan ini kepada yang lainnya, misalnya Pak Ian. Oh iya.
Ya, ini berpengalaman ini sebagai orang KPPS dulu ya. KPPS ya. Ini pertanyaannya adalah apakah benar ada kedaulatan di tangan rakyat? Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Kalau menurut saya benar, kedaulatan ada di tangan rakyat ya. Contohnya? Seperti halnya contohnya menghakimi diri sendiri. Izin Pak. Nah, ini ya peserta dengan wawasan-wawasan masing-masing, berikan kesempatan mereka mengekspresikan apa yang mereka alami ya. Bisa juga pesertanya jadi seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu menjelaskan sejelas-jelasnya kedaulatan di tangan rakyat itu artinya apa. Arti kedaulatan di tangan rakyat itu tadi ada kaitannya dengan ciri-ciri demokrasi ini. Terima kasih ya Pak Ian ya. Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan. Jadi Bapak Ibu pertanyaan lagi teorinya, sampaikan ini penjelasannya supaya nanti materi itu sesuai dengan materi dasar yang ada di bukunya, di modulnya. Ya. Oke, sorry suara saya agak kencang supaya nutupin suara yang berisik. Bisa jadi di ruangan itu ada suara yang berisik, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempertegas. Ini tadi sudah. Nah, di akhir-akhir penutup itu Bapak Ibu kasih kesempatan untuk ruang kolaborasi diskusi, konfirmasi antara jawaban yang tadi dari Pak Ian dengan Pak Dede dengan Pak Alam. Tadi ada ini ya, nggak pertanyaan itu. Nah, jadi Bapak Ibu berikan diskusi kelompok yang kaitannya dengan materi itu, ya. Penyampaian pendapat saat ini dilakukan oleh beberapa pihak dengan cara melakukan demonstrasi. Nah, usahakan cari topik-topik yang berkaitan dengan materi Bapak Ibu itu yang menarik, yang update, yang tadi ada teorinya, kemudian yang ada dialami masyarakat, kemudian bisa jadi yang mereka belum tahu bagaimana cara menegakkan HAM dalam demokrasi. Yang lainnya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, di terakhir sebelum ditutup setelah diskusi dan kesimpulan, Bapak Ibu bikin penugasan rencana aksi nyata atau tugas. Jadi peserta diberikan tugas. Di sini saya tampilkan tugasnya adalah berisi narasi untuk mengkampanyekan nilai Pancasila dan demokrasi. Jadi semuanya materi itu tetap dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak Ibu setelah selesai ini, Bapak Ibu bisa tampilkan penutup. Bapak Ibu juga bisa menyampaikan sebuah pantun, ya. Misalnya seperti ini, jalan-jalan ke Bekasi, masih kurang cakepnya kita minta nanti bilang cakep ya gitu ya. Nah, jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi, semoga bermanfaat. Nah, itu Bapak Ibu ya, semangat Bapak Ibu mahasiswa. Terima kasih.